Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziul Haq dengan NIM 1807035. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfami dalam mata kuliah Oceanografi. Jadi tugas yang diberikan itu adalah meringkas webinar tentang mikroalga dengan temanya keragaman jenis rumput laut. Keragaman jenis rumput laut. Jadi langsung saja, mengapa kita perlu mengenal mikroalga atau rumput laut? Apa sih pentingnya bagi kita mengenal mikroalga dan rumput laut tersebut? Jadi mikroalga atau rumput laut memiliki dua manfaat. Yang pertama, dia memiliki manfaat sebagai bahan makanan atau dapat dijadikan manfaat secara ekonomis, tetapi secara ekologi juga memiliki manfaat. Jadi kalau biota laut itu tidak semua bisa tempatkan secara ekonomi maupun ekologi, tapi kalau untuk rumput laut atau mikroalga ini bisa bermanfaat baik biota laut lainnya, karena dia berfotosintesis menghasilkan oksigen, maka disebut produktivitas primer. Kemudian mikroalga ini secara ekologi juga dimanfaatkan oleh biota lainnya sebagai bahan makanan. Selain itu, mikroalga juga dimanfaatkan sebagai habitat pengasuhan. Yang habitat pengasuhan ini biasanya untuk hewan-hewan yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar, baik itu ikan. Mikroalga juga berfungsi sebagai habitat perlindungan. Jadi kalau kita di pesisir atau pantai itu, kalau kita menemukan rumput laut, kita ambil terus kita lihat lebih jauh, kita akan menemukan biota-biota kecil yang berlindung di balik mikroalga tersebut. Jadi mikroalga ini memiliki manfaat sebagai habitat pemijahan, dan contohnya itu sargassum. Dia bisa dimanfaatkan sebagai tempat penempelan ikan pada ikan-ikan tertentu. Kemudian yang sekarang ini lagi tren atau lagi up to date adalah peran mikroalga di dalam mitigasi perubahan iklim. Kenapa mikroalga atau rumput laut ini juga bisa berperan dalam perubahan iklim? Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan iklim global ini semakin parah, seperti adanya antropogenik yang terlepas dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, mikroalga ini dia berfotosintesis, jadi dia akan mengambil CO2 kemudian akan menghasilkan O2, dan maka oleh sebab itu dia berperan dalam perubahan iklim. Jadi akan menyerap karbon di dalam efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca ini akan lebih rendah, seperti itu. Kemudian yang paling banyak disampaikan oleh Ibu Atati tadi, bahwa mikroalga merah ini memang yang paling dominan. Kemudian mikroalga hijau, baru setelah itu mikroalga coklat. Seperti kalau dominasinya yang masih sama, cuma jenisnya aja yang bertambah. Nah, untuk informasi juga bahwa jumlah jenis berdasarkan lokasinya, memang Sulawesi, Maluku, Papua, dan Bali memang memiliki lebih banyak kekayaan jenis mikroalga. Mungkin salah satunya faktornya adalah keberadaan di dekat Center of Biodiversity atau segitiga karang dunia. Jadi memang kalau di daerah segitiga karang dunia itu memang spesies lebih kaya dibandingkan wilayah-wilayah lainnya seperti Sumatera dan Kalimantan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.